Shalom, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama, yakni memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka yang dimaksud adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Adapun tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin saja tumbuh namun tidak optimal. Jadi Bapak Ibu, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak berketentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan keempat, pembangunan budi pekerti yang berfokus pada proses bukan hasil. Mengingat pembangunan budi pekerti berfokus pada proses, maka perlu dipahami budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga pada akhirnya menimbulkan tenaga. Jadi, pendidikan sosial dan karakter itu baik sekali bagi seorang anak, dan keluargalah tempat yang paling utama dan terbaik untuk melatih pendidikan karakter tersebut. Perlu disadari, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai trilogi Ki Hajar Dewantara.
Lalu, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, kemerdekaan memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di kelas yang saya bina seperti penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan kebebasan mencari sumber belajar berdasarkan pengalaman. Demikianlah paparan saya terkait refleksi diri, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia.